Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Subrano, dan sekarang kami berada di peternakan apa ini? Ini teman-teman baru diperkenalkan dulu. Ini teman-teman kami, kambing atau domba. Karena kali ini memang sengaja mengajak Anda pemirsa jalan-jalan ke peternakan, Pri. Peternakan di pinggir di negara bagian Maryland, Pak? Iya, betul. Kenapa? Luas ini peternakannya sekitar 200 hektar. Ada macam-macam, ada kambing, ada sapi, ada ayam dan sebagainya macamnya. Tapi ada satu yang unik. Apa itu yang membedakan dengan peternakan yang lain? Peternakan ini memberikan fasilitas kepada umat muslim dan juga umat agama lain untuk menyembelih sendiri dagingnya. Karena emang itu mungkin bagus juga, karena kan memang semakin banyak orang muslim di Amerika dan memerlukan daging yang halal kan. Betul. Dan juga dengan cara begini mereka tahu bahwa ini kambingnya sehat, gitu, organik, jadi mereka bisa sembelih di sini sendiri. Jadi dia menyediakan fasilitas penyembelihannya. Betul, ya? Bukan orangnya yang menyembelih ya. Jadi masing-masing harus kalau misalnya kamu mau beli kambing kamu nyembelih sendiri. Kalau berani gitu kan. Gak berani saya. Terlalu sadis. Tapi ngomong-ngomong soal bagaimana umat muslim beribadah di Amerika khususnya selama bulan Ramadan ini ya, Pri ya. Ini berapa banyak sih umat muslim di Amerika sekarang ini? Angkanya yang pasti memang belum jelas ya, tapi kira-kira bila boleh dikatakan sekitaran 2 juta, antara 2 juta dengan sampai 7 juta warga muslim di Amerika Serikat. Dan semakin berkembang ya? Berkembang, dan kebanyakan emang kaum imigran dari berbagai belahan dunia ya. Dari Pakistan, Timur Tengah, dari Indonesia termasuk Asia Tenggara juga banyak ya. Dan mereka ini sekarang semakin banyak memiliki tempat untuk beribadah dan juga mungkin tempat untuk ya mencari makanan halal, termasuk sampai harus menyembelih sendiri gitu ya. Karena kalau di Amerika nggak boleh ya nyembelih di belakang rumah gitu, nggak boleh. Aturan hukumnya memang ketat. Jadi itu memang harus di tempat penyembelihan khusus. Tidak boleh seperti di Indonesia kita bisa menyembelih di masjid ataupun di rumah, itu tidak boleh Pak di sini Pak ya. Oke. Ini karena kita sudah berkenalan dengan mereka, ini bagaimana kan? Memang sengaja memang di tenda sudah dijual kali ya. Sudah laku ya. Ini punya Pak Haji Jiran atau yang mana? Mungkin kita lihat bagaimana fasilitas penyembelihan dan sebagainya ya pemirsa ya. Kamu nanti kuat mau melihat penyembelihan sendiri atau lihat nanti lah gimana. Kalau misalnya aku takut aku kabur. Ayo Pri. Oke. Bisa trauma ini. Seperti ini pemirsa, kalau misalnya mau berkorban di Amerika. Hi Panca, how are you? How are you? You're going to slaughter the animal. Yeah, how does it go? If you can show us a little bit, just what you do. Oke. Saya pegang boleh. Oke. Aduh, Pri, aku kayaknya nggak tega deh, Pri. Udah kita ngobrol aja sama yang punya kali ya. Seperti itu pemirsa gambarannya kurang lebih. The knife? The knife? Oh no, this is the knife. Oke. Takut pemirsa. Nggak tega. Oke, thank you. Go ahead. Pak Brian yang punya peternakan sudah menunggu kita di sini. Hi Brian, how are you? Thanks a lot for letting us come and play at the farm. Yeah. So tell us about the service that you provide for people with religious needs to sacrifice their own animals. We have people come from various religions where they want to pick the animal out alive, and their religion says how they sacrifice it. They have to say a prayer, and they want to be able to do it right here. So we provide an area for them that's clean with hot and cold water for them to be able to do that, and obviously we raise the animals for them. Is there any Indonesian Muslim who come to you and then? Yeah, well, they'll come and they'll pick out whether it's a lamb or a goat. You know, from people from different regions of the world, like different size animals to what they're used to, and they'll pick them out, and then they'll buy them from us, and then they'll slaughter them. And during Ramadan, there is any increase of Muslim who? The big increase is Eid, their festival of sacrifices, when you get most of the Muslims come because they're supposed to sacrifice an animal. Right. That's the biggest Muslim holiday that we have here. But we have people come before Ramadan and people come at the end of Ramadan. So if I want to buy a goat or a lamb, how much would it be? The goats are usually around $100 to $125, depending how much they weigh, and lambs can be anywhere from $100 to $150 for the bigger ones. No discount? Okay, kalau Brian. ngejar-ngejar sendiri mungkin ada diskonnya. Yeah, what if I catch it myself? Would that be a discount? Okay, Brian. Well, thank you very much. People running around the field. Thank you very much for letting us come and take a look at your beautiful farm.
And we have to say goodbye now to our viewers. Pemirsa, mudah-mudahan sedikit memberi gambaran mengenai bagaimana berkorban di Amerika ya, Pri ya. Dan ternyata memang tidak segampang seperti di Indonesia ya. Harus ada aturan yang dipatuhi gitu ya. Untung ada Bapak Brian ini yang menyediakan fasilitasnya. Kalau gitu kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kita kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.